Assalamualaikum Bu Ira. Salam. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya ya, Silakan eh, Khalifah ya. seseorang yang sudah berwilayah bertahun-tahun dan eh, baiklah orangnya itu pandangan baiknya semuanya baik. Tapi untuk hadir di majelis al-Husin itu kayaknya sulit Ustaz. Jadi ada aja alasannya. Kita ngajak dengan baik-baik, tapi ada aja itu alasannya itu yang tidak dicari-cari, memang ada gitu. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Iya, memang halangan untuk bisa hadir acara itu bermacam-macam. Dan yang penting kita ini berusaha untuk menyingkirkan halangan tersebut. Ketika halangannya betul-betul syar'i, ya Imam Husain juga menerima insya Allah. Misalnya karena memang sakit, misalnya, atau karena ada hal yang juga penting, misalnya membantu tetangga, membantu orang tua, membantu saudara yang sakit hingga terhalang, nggak apa-apa. Imam Husain memaklumi itu halangan yang syar'i namanya. Nah, yang berbahaya kalau halangannya tidak syar'i, karena malas misalnya, karena makan kejangan, karena makan hal yang syubhat yang haram, atau karena mementingkan hal yang hiburan misalnya, itu yang berbahaya. Islam halangannya syar'i, itu dibenarkan dalam syariat, seperti menolong orang tua, membantu fakir miskin, atau karena sakit. Ada hal yang lebih penting lagi dan syariat membenarkan, mendukung, itu tidak masalah. Dan itu praktek ziarah, praktek kemaji namanya, yang berbahaya kalau halangannya tidak syar'i sehingga tidak datang. Maka di sini akan menjadi masalah wilayahnya. Jadi bukan berarti orang yang ziarah, yang datang ke majlis pasti berwilayah, pasti lancar, belum tentu. Belum tentu. Karena kalau ada orang yang riya misalnya, atau ingin dipuji, ingin dikatakan berwilayah, ingin bergabung, maka diajung oleh setan. Setan mengajung ke datang sana ziarah, datang sana ke majlis, datang sana supaya dipuji, nanti difoto, nanti disiarkan, nanti disyuting. Itu bahaya malah. Jadi setan sangat pandai. Nah, tinggal lihat diri kita, lihat hari kita. Kita ini datang ke majlis, apa niat kita? Apa betul-betul mencari ilmu untuk memperbaiki diri, ataukah karena memang nggak enak sama tetangga, nggak enak sama kawan? Dan kita jangan menilai orang lain. Orang lain kalau mereka ada halangan syar'i, ya diterima oleh Allah, oleh Imam Husain. Yang kita sedihkan kalau halangannya bukan syar'i, baik kepada diri kita yang berhalangan atau keluarga kita ataupun yang lain. Kita harus pandai melihat halangan itu, Bu. Halangan syar'i atau bukan. Ketika syar'i, insya Allah lancar dan aman. Dan Imam Husain tetap mencintai kita semua insya Allah. Itu Bu bisa saya sampaikan barangkali jawabannya. Baik Ustaz, saya sudah ini ya. Ustaz, satu lagi. Kalau Ya, Ustaz silakan. itu satu lagi Ustaz, Iya, silakan. kalau kita datang ke Bu Ira, suara saya nggak didengar. Iya, putus-putus Bu suaranya. Oh, Agil di sana Ustadz sedang mungkin wifi-nya sedikit. Tapi nggak angkat mungkin namanya Ustadz, jadi tidak mengul kopi itu mungkin apa? Nyanyi di silakan Bu. baik. Apa kalau niat kita hadir di majelis azza itu untuk menghapus dosa-dosa kita yang sangat banyak? Ya, bagaimana? Iya. Sebenarnya kita hadir ke majelis apapun, majelis ilmu, majelis silaturahmi yang betul-betul ilmu ya. Ilmu yang murni, ilmu al-bait, bukan ilmu sembarangan. Hadir ke misalnya silaturahmi, yang betul silaturahmi. Hadir ke majelis aja Imam Husain tanpa kata niat pun pasti dosa terhapus. Tapi dosa yang mana dulu? Dosa kepada Allah, dosa kepada imam. Tapi dosa kepada sesama, pada orang belum tentu harus minta maaf. Ya, dosa yang mudah dihapus itu dosa kepada Allah, dosa kepada Imam Masum, pada Rasulullah, dan dosa kita yang berupa kelalaian kepada Allah, kelalaian pada Imam Husain itu akan mudah dihapus. Sekalipun tanpa niat, hanya dengan kita melakukan
kita memperhatikan terhapus dosa kita. Tapi dosa kita pada sesama itu tidak terhapus dengan cara seperti itu. Harus minta maaf, harus mengembalikan haknya. Kalau misalnya pernah meminjam atau mencuri atau apa, mengembalikan. Ini yang berat. Jadi misalnya kalau kita pernah meminjam uang atau menghutang di warung atau di mana, dengan hadir ke majelis nggak terhapus. Atau menyakiti orang misalnya, atau berbuat zalim, atau korupsi apalagi, nggak terhapus. Itu baru terhapus kalau hak-hak tersebut ditunaikan. Gitu Bu. Jadi jelas bahwa dengan hadir saja akan terhapus insya Allah semua dosa kita, dosa kepada Allah, pada Imam Maksum insya Allah. Baik, Ya. syukran katsir Ustaz. Nah, Terima kasih Bu Ira. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Silakan kalau ada lagi yang mau saja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ikut wabarakatuh. Asyura tapi dengan Zoom. Itu Ya. bagaimana? Cara yang malam-malam setiap malam. Terus kalau kita hanya Zoom aja, apakah boleh? Iya. Dari sisi kebolehan tentu boleh. Secara fikih nggak dilarang dan dibolehkan. Ya, secara fikih boleh. Tetapi secara akhlak dilihat nanti. Ketika bisa datang, nggak datang, itu sangat buruk. Kita punya majlis tetangga, Zoom aja sangat buruk secara akhlak, fikih dibolehkan. Atau agak jauh tapi kita punya kendaraan. Jauh kok, kan ada kendaraan, ada motor, bisa ke Grab, apalagi kalau punya mobil, nggak datang. Badan juga sehat, ada waktu. Maka secara akhlak buruk, ya. Gimana yang bagus? Yang bagus ketika badan sehat, ada waktu, ada kendaraan, datang, itu akhlak yang tinggi. Jadi kita sama dengan menghormati Imam Husain dengan cara seperti itu. Kecuali kalau memang tempatnya jauh, ya, hujan lagi, juga repot di kesehatan karena sudah tua, jalan juga susah, duduk juga sakit, maka di Zoom saja nggak apa-apa, nggak ada masalah begitu. Jadi dilihat kondisi masing-masing, dan kondisi kita masing-masing tentu berbeda. Kita jangan menunjuk orang lain. Kita tahu orang lain pakai Zoom, kita nggak tahu sebabnya, alasannya. Yang penting diri kita masing-masing. Yang sampai kita hanya dengar di Zoom saja, sementara kita punya kesempatan, badan sehat, punya kemampuan, dan kendaraan kita nggak datang. Secara akhlak sangat buruk, ya. Dan tentu dari sisi nilai spiritual jauh nggak bisa makan. Kalau kita hadir langsung di sana, malaikat yang hadir. Bahkan Imam Husain, para Imam Maksum hadir di majlis itu. Kalau di Zoom belum tentu, dan bisa jadi nggak hadir. Misalnya di majlis ICC misalnya, kita bisa saja ikut, bahkan kita ikut di rumah lebih enak. Yang laki-laki bisa sambil merokok, sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil yang lain, santai begitu. Tapi nilainya nggak bisa dibandingkan, nggak bersambung nilainya, ya sangat jauh sekali. Karena kalau kita hadir langsung itu ada malaikat, bahkan imamnya hadir di majlis itu. Selama majlis itu tidak ada maksiatnya, selama majlis tidak ada gibahnya, tidak ada permusuhan di situ, bukan saja malaikat yang hadir, mereka Imam Maksum hadir. Kenapa kita nggak hadir? Kita ada kesempatan, kita ada waktu, kita punya kendaraan, sangat rugi sekali dari sisi itu. Jadi jangan sampai hadir di Zoom itu sementara tidak ada halangan apa-apa, sangat rugi sekali. Ya walaupun dibolehkan tentunya. Itu belum bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nanti itu kan contohnya kan setiap hari ada di majelis gitu di yayasan, jujur saya tanya, cuman kan kondisi kami jauh, terus tadi pas saya ikut konsisten dan saya ngikutin semua mulai A sampai Z, tapi akhirnya nanti final itu bagaimana Ustaz? Karena kan tubuh perempuan sendiri, jujur saya tanya. Iya, suara ibu putus-putus bagian akhir itu yang saya pahami bahwa pada kondisi ibu bisa datang ke majelis, sekalipun hanya satu majelis tapi bisa datang walaupun mungkin agak sulit, itu keutamaannya jauh lebih tinggi. Artinya kalau dapat gaji itu gajinya cek, bukan resian. Ikut banyak majelis tapi itu Zoom, maka dapatnya resian.
Jadi kalau masih mampu ibu datang, bisa begitu, badan sehat, nggak ada halangan yang berat, maka sebaiknya datang karena di sana ada Imam Husain yang hadir, para malaikat hadir, itu lebih berbobot. Jadi satu majlis saja bobotnya lebih tinggi dibanding beberapa majlis wajib yang kurang bobotnya. Itu mungkin Bu yang saya pahami, karena tadi putus-putus suara ibu bagian akhirnya. Iya Pak, ya Ustadz saya Pak, cuman ini karena kalau setiap hari kan berat, jadi kan rumah saya jauh, jadi saya pasti datang terakhir atau pertengah begitu, Insya Allah. Tapi dalam Zoom ya terus dan ngikutin semua, serius. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Iya. Nah, terima kasih Bu itu ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irana. Bagus. Ustaz, Iya Bu. saya sedih deh Ustaz. Kenapa ya? Saya tahun ini kurang merasakan girohnya duka Zahra gitu. Saya datang kemarin juga ke ISI, terus datang juga yang ke Husainia Zarros. Tapi ya sedih tapi nggak seperti yang sebelumnya gitu Ustaz. Apa karena saya duduk di belakang keberisikan anak-anak jadi kurang fokus, atau karena memang saya banyak dosa kali ini jadinya tapi waktu doa hajat di saya bisa menangis gitu. Tapi ini duka Imam Husain tuh saya nggak merasakan girohnya, kurang dari sebelumnya gitu. Tahun sebelumnya kayaknya saya merasakan sekali gitu. Ini apa karena kurang fokus, apa karena banyak dosa saya, atau gimana Ustaz? Iya. Yang bisa saya jawab secara global adalah bahwa yang ibu rasakan adalah itu akibat, ya, ma'lul namanya akibat. Setiap akibat itu sebabnya mustahil satu. Saya ulangi, setiap akibat apapun namanya akibat, namanya ma'lul, mustahil sebabnya satu. Pasti sebabnya lebih dari satu. Bisa beragam, bisa banyak. Banyaknya berapa ya kita nggak tahu. Nah, ibu rasakan ini bisa jadi sebabnya karena kebisingan, satu. Karena kondisi tempat, dua. Karena si penyampainya, acaranya, tiga. Karena bisa juga dosa-dosa ibu, bisa empat. Bisa semua sebab itu, bisa sebagiannya, yang jelas banyak sebab. Nah, tinggal ibu mengoreksi, mengevaluasi, mencari kira-kira apa sebabnya ya. Di saat cari sesuatu, depannya bagus, ber-AC, nyaman. Pembawa acaranya, penceramahnya bagus, ya, orangnya ikhlas dan bisa berwibawa, punya ilmu, misalnya. Kondisi tenang, nggak berisik, tapi ketat bahkan nggak usuk, berarti ada sebab yang lain. Jadi ibu yang mencari sendiri, yang mengoreksi, meneliti sebabnya itu apa kira-kira. Apa sebabnya karena banyak problema, atau banyak dosa, atau karena acaranya, karena badan kurang sehat. Banyak sebab buat kita ini. Kita dengan Imam Ma'sum atau para Eropa. Semakin orang tinggi ilmu iman takwanya, sebabnya semakin sedikit. Dari sisi lahiriahnya kelihatan sama aja, tapi sebabnya semakin mengecil, semakin sedikit. Orang biasa kita banyak sebabnya. Ya, sebabnya karena nggak punya uang, karena gagal, karena rugi, karena tetangga, karena berisik. Banyak sekali sebabnya buat orang kita. Makin tinggi ilmunya, takwanya, hati makin bersih, sebabnya semakin dikit. Sehingga pada kondisi tertentu buat para Eropa, ya buat mereka, kondisi apapun itu khusyuk. Buat Imam Husain pada kondisi di Karbala tetap khusyuk pada Allah. Begitu. Buat para sahabatnya tetap khusyuk. Ya. Jadi khusyuk tingkat-tingkat, konsentrasi tingkat-tingkat. Buat kita sebabnya banyak, kita berusaha untuk menyingkirkannya sedikit demi sedikit. Kayak kita mencari sebabnya apa, kok bisa begitu, nanti kita akan kurangi insya Allah. Jadi ibu mencari sendiri sebabnya, dikoreksi, ya dicentang begitu, dilihat apa kira-kira, nanti akan ketemu insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu merasakan kesedihan seperti itu namanya kesadaran. Itu sudah bagus. Karena dengan ada yang merasakan seperti itu, mengapa ya? Kenapa saya begini? Itu berarti ada semacam
peluang untuk mengoreksi dan meningkatkan ke yang lebih tinggi lagi. Yang berbahaya kalau nggak ada perasaan, sudah nggak pernah khusyuk, nggak pernah konsentrasi, biasa saja, itu lebih parah lagi. Nah, kalau masih ada kesadaran seperti itu, berarti ada peluang untuk meningkatkan. Untuk meningkatkan bagaimana? Untuk meningkatkan harus mengoreksi, mencari, meneliti sampai ketemu. Nah, ketika ketemu nanti diobati, ya dicari solusinya. Seperti penyakit, terkadang orang sakit tapi nggak tahu sebabnya. Dicari ketemu, maka diobati sebabnya itu. Ya. Nah, sebab masalah akibat itu ada sebab lahiriah, ada sebab ma'nawiyah. Apapun, akibat apapun ada sebab lahiriah, sebab material, sebab yang kelihatan, sebab duniawi, ada sebab yang nggak kelihatan, sebab ma'nawiyah, sebab ruhaniyah, atau sebab dan material. Ini yang sulit, ya, yang perlu dicari. Sebab dan material yaitu karena dosa, karena kesalahan. Salah pada siapa? Ya kepada Allah, pada Imam Masyum, bahkan pada hewan pun jadi sebab. Itu yang sulit. Misalnya apa saja, kemiskinan, kesulitan, penyakit, sebabnya ada dua, ada sebab material karena makanan, karena minuman, atau sebab ma'nawiyah karena dosa, karena perasaan, karena macam-macam. Itu perlu kita koreksi. Dengan mengoreksi kita tahu maka diobati seperti itu insyaallah. Karena kalau kita nggak tahu sulit mengobatinya. Apapun akibat yang kita rasakan. Itu Bu, barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya sih, emang kalau waktu di Usain Jarus saya masih menangkap tuh ya, nangkep mbah saya tapi emang yang semalam di itu yang dipakai kurang saya tiapnya gitu, kayak karena kemarin tuh yang Iya Bu, dicari sebabnya tapi hindari suuzon ya. Cari sebabnya dan hindari suuzon pada yang lain. Koreksi diri sendiri insya Allah. enggak ada di isinya, saya enggak ini. Iya udah, makasih Ustadz. Iya Bu, insya Allah. Mudah-mudahan meningkat Makasih. terus, berjalan terus ya sambil berusaha. Iya, sama besar sama. Ada pertanyaan dari Ibu Rini. Iya Bu. Apa perbedaan membaca ziarah Asyura singkat, baca mana sebaiknya kita baca, Ustaz? Silakan Ustaz. Barusan suara Ibu putus. Bedanya ziarah Asyura singkat dengan apa Bu? Dengan ziarah Asyura yang panjang. Oh, Baiknya yang kita baca. tentu bedanya banyak. Kalau yang singkat berarti maknanya, artinya, dan kandungannya singkat pula. Ketika baca ziarah lengkap, panjang, berarti lengkap, sempurna. Nah, selama kita mampu membaca yang lengkap, kenapa kita baca yang lengkap? Kenapa singkat? Nah, tapi kalau kita nggak bisa baca yang lengkap semuanya, yang singkat jangan ditinggalkan. Jadi istilahnya itu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Itu kaidah di usul fikih atau di kaidah fikih. Sesuatu yang kita tidak bisa peroleh secara sempurna, secara keseluruhan, jangan meninggalkan sebagiannya. Selama kita bisa memperoleh semuanya yang lengkap, lakukan. Kalau kita nggak bisa, sebagian saja, lakukan semampunya. Untuk ziarah juga, ketika bisa semuanya, lakukan. Ketika nggak bisa, nggak mungkin, karena waktu, karena kondisi, sebisanya begitu. Nah, maka itu sebagai pengantar, tiap habis sholat kita baca Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Dan sering-sering kita baca salam. Ketika kita mau keluar rumah, ketika berjalan, ketika apa saja, terutama di bulan Muharram ini, Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum ya Imam Hussein. Ya, itu paling ringkas begitu. Ketika sempat nanti di malam hari, kapan itu kita baca ziarah yang lengkap, insya Allah. Yang fadilahnya sangat banyak, yang nggak bisa dibandingkan dengan baca ziarah yang singkat. Yang singkat ketika pada kondisi kita berada di tempat yang misalnya di keramaian, di tempat kerjaan, kita baca ziarah yang singkat seperti itu. Itu Bu, barangkali bisa saya berikan jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Majid Dedek, silakan. Mangga. Ustaz, alhamdulillah Ustaz dapat ilmu dari Ustaz kemarin. Alhamdulillah bacanya yang pertama Ustaz baca ziarah Asyura lengkap, terus kemudian baca Al-Qamar lengkap, sudah diterjemahin sama Halatin sama Fadlan. Alhamdulillah. Nah, terus Ustaz, kalau kita nggak bisa malam, habis subuh pun nggak apa-apa, atau sebelum subuh nggak apa-apa Ustaz ya baca. Boleh kapan aja ya. Karena hari kemarin saya bacanya tadi pagi habis subuh bacanya gitu Ustaz.
ziarah Asyura sambil ya penuh, sambil itibar. Jadi mau pagi siang malam untuk baca ziarah Asyura dan Al-Qamah nggak ada masalah Ustaz. Nggak ada masalah, boleh, iya, bagus. Ya, Ya, Ustaz, itu Ustaz, syukur banget Ustaz, makasih banyak Ustaz. iya. Buat Bahkan kalau punya hajat yang besar, biasanya ulama membaca itu buat orang awam ya. Buat kita ini bacanya 40 kali. Kalau punya hajat besar, Masya Allah. 40 malam. Kalau ulama mereka seumur hidup nggak pernah berhenti mereka. Nggak punya hajat, nggak punya hajat, mereka terus karena mereka tahu nilainya, mereka nggak berhenti. Buat kita yang awam ini, kalau punya hajat baru baca banyak. Nggak punya hajat, tenang-tenang saja. Nggak apa-apa sih, yang penting kita baca 40 malam, 40 kali punya hajat besar. Pasti terkabul insya Allah kalau memenuhi syarat-syaratnya insya Allah. Ya dengan sholatnya, sholat hadiahnya, dan dengan doa al-qamahnya insya Allah. Dan di antara di al-qamah itu bagian awal itu, setelah salawat ada tempat untuk menyebutkan hajat kita. Yang sebenarnya kita akan sampaikan insya Allah di dalam kesempatan. Baik, Ya. baik Ustaz, syukur Ustaz. Syukur. Apaan. Ya, terima kasih. Apa Ustaz, nyambung dikit tadi Mbak Era, maaf saya telat masuk ya. Iya Bu, Berarti silakan. bebas ya Bu, ziarah Asyura sama Al-Qamah tadi, habis asar pun boleh ya Ustaz? Boleh, boleh, iya. Masuk hari 1 Muharram. Iya boleh Bu. Karena yang lapangnya itu jam-jam segitu habis asar. Iya. Yang lapang cukup bisa, ini kan panjang soalnya Ustaz. Nggak apa-apa ya Ustaz ya. Nggak apa-apa, baik. bisa Bu, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Sama-sama. Silakan Ibu Husna. Iya, makasih Bu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya Ustaz, ini tentang saudara pertanyaan saya Ustaz. Karena jarak sudah diamalkan setiap hari. Kan kalau doa ziarah itu dianjurkan mau berdoa atau meminta hajat. Tapi kadang dalam hati kecil saya malu meminta sama Imam Hussein sementara kita ini belum berkorban apa-apa untuk imam. Jadi doa ziarah itu hanya karena ini berziarah kepada Imam Hussein aja Ustaz. Karena itu merasa tidak pantas gitu meminta sama Imam Hussein. Itu yang pertama Ustaz. Terus kadang karena ini yang kelalaian kita kadang dalam membaca doa ziarah ini kan Ustadz karena kita, apa ya, itulah namanya kita ini lalai karena kadang karena sudah rutinitas dibaca kadang tidak meresapi itu Ustadz, nanti mau habis baru khusyuk lagi gitu ya. Berarti ini kalau kita berkata sama khusyuknya kalau kita sholat ya Ustaz. Iya Bu. Mulai dari awal sampai akhir itu betul-betul harus menghadirkan keseluruhannya ya Ustaz. Iya betul Ibu. Dan itu ketika mau tidur, nah maklumin mau keluar rumah dan sebagainya. Ustaz kalau diniatkan juga berkahnya untuk anak-anak kita yang jauh gitu Ustaz. Iya Bu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mengenai minta kepada Imam Hussein dalam ziarah. Ya, memang kalau para urafa ya, para urafa itu para wali Allah itu mereka tidak pernah minta materi. Buat kita minta materi nggak apa-apa, dimudahkan urusan kita. Misalnya cari uang biar mudah, dapat berhasil dalam misalnya bisnis, nggak apa-apa buat kita. Kita belum sampai untuk meninggalkan permintaan tersebut. Nah, buat orang tertentu para Eropa meminta hal seperti itu malah su'ul adab, tidak baik. Karena tingkatan iman mereka sudah sampai ke sana. Buat kita tidak apa-apa. Jadi gimana? Nah, kita tingkatkan nanti sampai pada tingkatan seperti mereka yang diminta hanyalah keridhaan Allah. Karena ridha Allah lewat mereka, lewat Rasulullah, lewat Azhar, lewat Muhammad, maka kita pun minta keridhaan mereka. Udah itu saja. Ya, itu yang paling difokuskan di sana. Hanya meminta keridhaan mereka. Sudah itu. Kalau mereka ridho, sudah Allah pasti ridho. Nah, nanti lewatnya lewat syariat tentunya. Bukan berarti minta keridhaan, fikihnya diabaikan.
akhlak diabaikan, sholat diabaikan, sholatnya lambat. Enggak. Ketika syariatnya diabaikan, mintanya hanya ridho, enggak ada artinya. Itu bohong berarti. Berarti ada hubungan antara minta keridhaan Allah, minta keridhaan Imam Husain dan yang lainnya dengan pengamalan atas syariat. Ya, atas fikirnya, sholatnya, semuanya, dan juga akhlaknya, dan juga sosialnya, semua berkaitan. Ketika sampai ke sana sudah tinggi derajatnya insya Allah. Di perasaan malu itu berarti meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kedekatan kita pada mereka. Seperti misalnya seorang anak, katakanlah, seorang anak ketika masih sekolah biasa minta sama orang tuanya, nggak malu. Terus terang minta uang jajan, minta apa. Ketika anak sudah mulai meningkat, mulai sadar, minta malu-malu sama orang tuanya. Apalagi kalau sudah punya penghasilan, dia pasti malu. Kalau masih minta juga namanya nggak tahu malu begitu. Jadi kita pun pada Imam Husain bisa merasa malu, bisa juga nggak tahu malu, tergantung kondisi ilmu iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu barangkali. Kemudian yang kedua tadi saya lupa yang kedua itu masalah meminta, masalah malu meminta. Tadi yang kedua Ustaz, ketika bermusuh dalam sejarah nanti akhir-akhir baru ini. Oh iya, masalah kehusuan. Betul begitu. Jadi sejak awal ketika sholat misalnya sudah berwudu, sudah kita konsentrasi, kita fokus, kita mulai khusyuk ketika berwudu. Kalau wudunya khusyuk, nanti sholatnya akan khusyuk. Kemudian takbirnya dan seterusnya sampai akhir. Baca ziarah juga, baca ziarah itu buat kita, karena kita orang awam, kita perlu menghadirkan dulu ilmu yang kita peroleh. Salam apa maknanya, apa maksudnya, alaikanya, dan seterusnya. Pertanyaannya, Untuk pergi kepada anak dan keluarga. oh iya, bisa Bu, mewakilkan ziarah itu pada siapa saja bisa. Ya, terutama bagi yang sudah meninggal dunia, kita sebagai wakilnya namanya niyabah. Misalnya kita juga bisa memberikan atau memesan gitu pada pelajar yang di Najaf agar menjadi naib kita baca ziarah ke Karbala atau ziarah ke Imam Ali, boleh saja, itu sangat bagus. Makanya kalau punya uang banyak, ada 2 pahala di situ, ada 2 pahala. Pertama, kita kirim uang ke pelajar yang di Najaf, dia dapat uang gembira tentunya sebagai pelajar hujjah di sana beruang. Yang kedua, mereka baca ziarah untuk kita ke Imam Ali, ke Karbala. 2 pahala, pahala ziarah diwakilkan oleh mereka dan pahala kita memberikan uang pada mereka begitu. Saya sangat bagus, saling, bahkan di antara kita sering berikan niyabah juga, walaupun tanpa pengetahuan, nggak apa-apa. Ya kita baca ziarah seorang diri, saya niatkan sebagai naib, sebagai wakil seseorang misalnya, nggak apa-apa boleh, walaupun tanpa pengetahuan itu. Sehingga itu bagian pada syafaat antara yang hidup kepada yang hidup yang lain, insya Allah. Iya Ustaz, bagaimana kalau seandainya membaca ziarah untuk memohon perlindungan untuk anak yang tinggal di muda? Iya bisa, sangat bisa. Sebagai tawasul mohon pada Allah lewat ziarah, sangat bisa, akan mungkin insya Allah. Ya, sangat bisa Bu.